Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Adela dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konfusianisme. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi UAS ujian akhir semester Filsafat Timur, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Mualim Lubis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Konfusianisme. Konfusianisme merupakan nama aliran yang diambil dari nama seorang tokoh pemikir, yaitu Konfusius. Dia dianggap sebagai peletak dasar ajaran Konfusianisme. Muridnya cukup banyak dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Di antara para pengikutnya terdapat dua tokoh yang terkenal, yaitu Hunzu dan Mencius. Nah, pandangan dasar Konfusianisme ini adalah bahwa kehidupan yang tertib, damai, dan bahagia merupakan impian setiap orang, di mana dalam kerangka itu penguasa menjadi salah satu faktor kunci terwujud dan tidak terwujudnya cita-cita tersebut. Apabila penguasa berkarakter baik, maka apabila penguasa berkarakter tidak baik, maka masyarakatnya akan mengalami tekanan dan penderitaan. Begitupun sebaliknya. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dari Konfusianisme ini adalah Kongfuzu, di mana dia memandang masyarakat itu sebagai suatu struktur. Jadi setiap lembaga merupakan substruktural yang memiliki kewajiban memenuhi tujuan struktur besarnya. Oleh karena itu, setiap substruktural harus memahami kedudukannya di dalam keseluruhan struktural. Ungkapan yang terkenal dari Kongfuzu ini yaitu hendaknya seorang penguasa bersikap sebagai penguasa, seorang menteri bersikap sebagai menteri, seorang ayah bersikap sebagai seorang ayah, dan seorang anak bersikap sebagai anak. Nah, beliau telah mengubah secara mendasar tujuan dari suatu pendidikan, di mana secara tradisi pendidikan adalah lembaga yang memproduksi tenaga terampil yang siap menuruti perintah penguasa. Menurut pandangannya, Konfusius memandang proses pendidikan dapat dilakukan tidak hanya melalui lembaga resmi, namun pendidikan juga dapat dilakukan melalui pengamatan. Dan masyarakat juga terdapat dari berbagai nilai dan norma. Nah, semua itu akan baik bila dijalankan dengan semestinya, karena dapat mengembangkan kemampuan berbuat baik yang terdapat pada setiap diri manusia. Meskipun demikian, pendidikan melalui pengamatan langsung menuntut kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, jadi menurutnya berarti tetap terbuka kemungkinan untuk diadakan perubahan-perubahan terhadap setiap norma dan tradisi, meskipun sudah mapan bila dipandang apakah menyimpang dari tujuan semula. Nah, yang kedua, Mencius. Pada kitab yang berbahasa Cina, Mencius dikenal dengan nama Menzu atau Guru Meng. Nah, meskipun pengikut Konfusianisme, Mencius mengembangkan sendiri pemikirannya atau pemahamannya tentang hakikat manusia, yang dimana menurutnya manusia tidak hanya memiliki kemampuan berbuat baik seperti yang diajarkan Konfusius, tetapi memang pada dasarnya manusia itu baik. Nah, Mencius mengambil contohnya. Seandainya seseorang melihat seorang anak seorang anak melihat seorang
anak kecil nyaris jatuh ke dalam sumur. Tidak peduli siapapun orangnya, ia segera akan mengalami perasaan ngeri dan iba. Nah, perasaan yang muncul secara alamiah itu semata-mata karena simpati naluri yang merupakan sebagian kebaikan dari hakikat manusia normal. Nah, sejajar dengan pandangannya tentang manusia, Mencius ini berpendapat bahwa negara seharusnya menjadi lembaga pengembang moral agar kebaikan yang menjadi hakikat manusia dapat tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, penguasa dalam konteks itu dipandang sebagai pemimpin di bidang moral. Nah, seorang penguasa memiliki kewajiban untuk mendorong setiap warganya untuk mengembangkan kebajikan, di mana artinya Mencius ini cenderung menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dilakukan oleh raja dengan catatan bahwa kebajikan tidak terpisahkan dari pribadi raja tersebut. Nah, yang ketiga, Hunzu. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah teorinya tentang hakikat manusia. Hunzu menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya jahat. Dia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki nafsu untuk mencari keuntungan pribadi dan kesenangan indrawi dengan tanpa memperhatikan orang lain. Jadi manusia lahir dengan kesukaan dan keuntungan. Kesukaan akan keuntungan. Jika kecenderungan ini diikuti, maka mereka akan gemar bertengkar serta rakus, sama sekali tidak mengenal basa-basi dan tidak memperhatikan orang lain. Nah, jadi sejak lahir mereka penuh dengan sifat iri serta benci terhadap orang-orang lain. Apabila nafsu-nafsu ini dikekang, mereka akan menjadi ganas serta keji. Selanjutnya, pemikiran atau ajaran Konfusius ini mengenai kemanusiaan atau Zen. Nah, menurut Konfusius, manusia adalah kebajikan. Kemanusiaan, kemurahan hati, pribadi yang benar, berkarakter moral, cinta kasih, kebaikan manusia, dan belas kasih merupakan pengertian dari Zen secara etimologi. Jadi, manusia yang paling manusiawi adalah ketika ia bisa menjalankan peran kemanusiaannya secara manusiawi. Artinya, dia harus bisa mengasihi manusia lainnya. Nah, arti dari kehidupan menurut Konfusius adalah jalan Zen, yaitu para pengikut Konfusius memahami bahwa hidup untuk menuntut penyempurnaan cinta kasih seorang secara lahir dan batin. Konfusius berpesan agar tetap stabil. Masyarakat harus memiliki pemimpin yang dapat dipercaya dan berkarakter. Karakter sendiri harus dibangun dan dikembangkan melalui kedisiplinan diri dalam belajar. Nah, Konfusius ini sangat mengutamakan persoalan yaitu moral dan etika pada manusia. Menurutnya, dunia dibangun berdasarkan atas dasar moral. Nah, kebahagiaan sebuah masyarakat adalah ketika dia mampu menunjukkan kondisi di mana dia harmonis, saling menyayangi dan saling membantu. Ada ungkapan dari Konfusius yang mengatakan, kehidupan adalah apa yang kamu pikirkan atau ciptakan, maka berpikirlah atau pikirkanlah yang baik-baik, maka semua akan menjadi baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.